Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrasana dalam berbagai cerita. Ya, ini hari Guru 25 November yang saya alami. Saya sebagai dosen juga, ini memang kita ada masalah dalam ilmu. Jadi lembaga pendidikan sekarang ini memang sudah menjadi industri. Jadi orang mencari keuntungan dengan membuat lembaga perguruan sekolah gitu untuk meraup keuntungan. Sementara bukan masalah untuk memberikan ilmu sebagai kebaikan. Jadi bentuk lembaga pendidikan sebagai yayasan yang tidak dikenakan pajak dan lain-lain itu justru hari ini sangat menguntungkan. Sementara gurunya yang memberi ilmu ya tidak mendapat penghargaan. Dia dianggap sebagai buruh saja gitu loh. Ya nggak bedanya dengan tukang kebun segala macam. Jadi memang ilmu tidak menjadi prioritas di negara kita hari ini. Orang-orang berilmu tidak diberi tempat. Ilmu di sini yang saya maksud sederhana aja, itu jujur. Jujur itu ya kalau kita udah tahu semua tapi kita praktekkan nggak dalam kehidupan. Nah, hari ini tingkat kejujuran di negara kita ini 37%, berarti semua orang tahu tentang kejujuran, tapi ilmu jujur tidak dipakai gitu. Mana-mana kita tahu ada korupsi, kebohongan publik, dan para pemimpin politik kita itu memainkan jurus kebohongan dengan sangat yakin. Mereka sudah sangat profesional, seperti ada TikTok yang menceritakan tentang Pak Jokowi yang mendukung Ridwan Kamil karena rekam jejak. Dia tertawa terpingkal-pingkal karena dia tahu rekam jejak hubungan Pak Jokowi dengan Ridwan Kamil dan apa saja yang sudah pernah dilakukan Pak Ridwan Kamil. Ya menurut saya memang Pak Ridwan Kamil ini bagus sebagai arsitek, tapi sebagai birokrat politikus ternyata nggak sebagus dia jadi arsitek. Ya nggak semua orang bagus dalam berbagai bidang. Memang Pak Ridwan Kamil ini dulu waktu mencalon jadi wali kota aja ibunya sudah tidak mendukung karena ya ibunya tahu biro kekuasaan itu cenderung korup. Ya tapi ini balik ke masyarakatnya mungkin ya nggak jujur, karena tingkat kejujuran di Indonesia 37%. Kalau di kalangan pemimpin aja tidak jujurnya sudah sedikit, apalagi di kalangan masyarakat ya.
Yang saya tahu memang masyarakat kita sangat tidak jujur. Kalau pedagang itu selalu bilang rugi naik ongkos angkot, kita lalu dimanipulasi. Jarang kita nemu supir angkot yang tahu bahwa ini jaraknya dekat, ongkosnya lebih murah gitu. Di Bandung saya naik angkot ya, yang dekat juga mahal, yang jauh juga sama. Itu kan bagian dari korupsi juga, padahal tarifnya beda-beda itu dia. Kalau jauh lebih tinggi, yang dekat juga tetap tinggi kadang. Atau ada pedagang yang saya tahu di terminal Raja Basa jual nasi goreng, ya harga itu lihat sepatunya katanya. Atau di Bali, saya pernah ke Bali, masyarakat Bali menentukan harga 3 macam, ada untuk masyarakat Bali, ada untuk orang Indonesia, ada untuk orang Barat. Nah ini kan udah masalah kejujuran nih. Dia udah mulai membeda-bedakan manusia. Itu juga ada TikTok Polwan yang menyatakan bahwa mereka menerima laporan, melihat apakah ada duitnya apa enggak. Kalau yang ada duitnya diurus, kalau yang enggak. Ya saya juga ngalamin melaporkan penganiayaan yang enggak ada. Terus saya pernah ngurus perkara anak saya di kepolisian, ngelapor, nyabut perkaranya ya bayarnya nggak tanggung-tanggung, bukan sekedar rokok 3 juta. Orang cuman laporan perselisihan aja nyabutnya bayar. Karena udah, ya kalau orang udah nggak ribut kok jadi bayar dia laporan. Ya inilah kadang ya semuanya begitu dijadikan duit. Jadi memang kebenaran di negara kita ini jadi barang mahal. Jadi di hari guru ini saya menyarankan ya guru-guru ini harusnya melakukan revolusi jujur. Pertama terhadap diri mereka sendiri. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan kita ini juga harus direvolusi, yang selama ini menjadi, kalau kata Dharma Pongrekun, tuh jadi tempat pencucian uang dari taipan oligarki yang bikin lembaga pendidikan. Ya kayak di Lampung juga saya tahu ya, Cucung pendiri lembaga pendidikan keliling-keliling di kampus pakai mobil mewah, Alper, nggak mencerminkan satu lembaga pendidikan yang mulia gitu. Tapi merupakan arogansi juga nih. Jadi kayak kapitalisme di lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan ini berasal dari lembaga pendidikannya di agama Katolik dulu, di mana Martin Luther itu menjadi doktor dalam kemiskinan di Jerman, jalan kaki 1250 km ke Roma. Dia lihat dia tirakat di Jerman, sementara di Roma orang pesta pora. Akhirnya dia bikin agama Protestan. Ya sekarang ya Protestan ya sama aja juga berkembangnya, begitu juga Islam. Nabinya menyedekahkan hartanya, hidup miskin, sementara orang Mekah begitu berkuasa dengan Khalifah Utsman, orang-orang yang nggak mau, pengikut Nabi yang tidak mengingatkan agar tidak hidup bermewah-mewah,
diasingkan, dianiaya. Ya ini memang yang dikhawatirkan Nabi terakhir Muhammad SAW, bahwa nanti umatnya itu dikhawatirkan ketika mereka menjadi kaya. Dan hari ini memang lembaga pendidikan menjadi lembaga untuk mencari kekayaan. Ya, di lembaga pendidikan seperti ITB juga misalnya, orang-orang yang kuliah di sana ya untuk mencari kekayaan setelah tamat, bukan untuk mengabdi kepada bangsa negara. Ya saya juga dari UI itu ketika wisuda diminta menciptakan lapangan kerja, ya saya rasa nggak banyak yang mendengar kata-kata rektor itu. Banyak kan mereka cuman untuk hidup sendiri, bisa kerja, bisa makan sendiri, punya mobil, punya rumah, yang nggak peduli dengan kehidupan masyarakat. Jadi memang guru-guru ini harusnya memang mengajarkan kejujuran, dan kita harus melakukan revolusi jujur kalau mau bicara Indonesia emas, atau kalau bahasa saya Indonesia mandiri. Ya mudah-mudahan masih banyak orang yang mau memperbaiki diri, sehingga rakyat merah putih, kalau bahasa saya, rakyat yang masih mau jujur memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia, dan memelihara alam semesta. Mudah-mudahan masih ada di negara ini, sehingga 100 tahun proklamasi kita bisa dimuliakan oleh pencipta langit dan bumi. Mudah-mudahan kita diampuni, Robert Firlai wali walidayah warahmah makama rabbayani shawiro wala jamil mu'minin wal minati wal muslimin wal muslimat alaihi minhum wal amwat. Kemudian kita diberi kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan nolong. Rabbi antilni mudkhala sidqi wa aridni wa raja sidqi wa jalim ladunka sultanan nasirah. Mudah-mudahan kita dilindungi. A'udzubirabbil falaq, a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tu'akhidhna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan kita bisa napak tilas Muhammad sebagai Al-Amin sebelum dia menjadi Nabi, yaitu orang yang jujur, lalu bisa mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi, Robbil Alamin dengan Muqarrabin, dan bisa belajar kepada Rob. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.